Jack Miller menatap kawanan sapi di padang rumput luas peternakannya. Senja Texas memancarkan kehangatan. Hari yang sempurna untuk keluarga Miller. Sarah Miller tersenyum melihat suaminya dari beranda. Emma, putri mereka, berlari mengejar kupu-kupu. Kehidupan mereka damai dan sederhana. Suara raungan aneh terdengar dari hutan belakang peternakan. Jack mengernyitkan dahi. Suara itu berbeda dari biasanya. Ada yang janggal. Emma tiba-tiba menjerit dari arah hutan. Jack dan Sarah berlari tergesa-gesa. Jantung mereka berdebar keras. Ada apa dengan putri mereka? Di tepi hutan, Emma memeluk seekor anak anjing kecil yang menggigil. Matanya biru cemerlang, bulu abu-abu gelap. Tidak ada induknya di mana-mana. Jangan lupa suka dan komentar jika kalian penasaran dengan kelanjutan cerita mengejutkan ini. Jack berlutut di samping Emma yang masih memeluk erat anak anjing misterius itu. Binatang kecil itu gemetar ketakutan, namun tidak menunjukkan tanda agresif. Sarah menghampiri dengan hati-hati. Naluri perawatnya bangkit melihat kondisi anak anjing yang tampak kelaparan dan lemah. "Ayah, bolehkah kita merawatnya?" bisik Emma dengan mata berkaca-kaca. Jack menatap Sarah, mencari persetujuan dalam diam. Sarah mengamati anak anjing itu lebih dekat. Ada sesuatu yang berbeda dari hewan ini. Telinganya lebih runcing, moncongnya lebih panjang dari anjing biasa. Namun melihat Emma yang begitu senang, hatinya tergerak. "Baiklah, tapi kita harus membawanya ke dokter hewan besok," putusnya sambil mengusap kepala Emma. Jack mengangguk setuju. Meski dalam hatinya dia merasakan firasat aneh tentang hewan misterius ini. Malam itu, anak anjing yang diberi nama Rusty oleh Emma tidur di dalam kardus beralaskan selimut hangat. Jack tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus terganggu oleh suara raungan aneh yang mereka dengar tadi sore. Apa hubungannya dengan kemunculan Rusty? Sarah juga gelisah. Sesekali mengecek Emma yang tertidur pulas sambil memeluk boneka anjingnya. Ada misteri yang menyelimuti kedatangan Rusty yang tidak bisa mereka abaikan. Pagi berikutnya, Jack memperhatikan Rusty dengan seksama saat memberikan susu hangat. Cara binatang itu minum sangat berbeda dari anak anjing pada umumnya. Gerakannya lebih lincah dan naluriah. Matanya yang biru cemerlang seolah menyimpan kecerdasan yang dalam. "Sarah, aku rasa kita perlu segera membawa Rusty ke Dr. Wilson," ujarnya sambil menggaruk kepala. Sarah mengangguk. Perasaan tidak nyaman juga mulai menghinggapinya. Dr. Wilson, dokter hewan berpengalaman di kota kecil mereka, terkejut melihat Rusty. Tangannya yang terampil memeriksa setiap bagian tubuh anak anjing itu dengan cermat. Alisnya berkerut semakin dalam. "Ini menarik sekali," gumamnya sambil memeriksa gigi dan telinga Rusty. "Kalian menemukannya di mana?" tanyanya dengan nada serius. Jack menceritakan penemuan Rusty di tepi hutan. Dr. Wilson mengangguk sambil mencatat sesuatu di kertas. "Saya perlu melakukan beberapa tes laboratorium," kata Dr. Wilson sambil mengambil sampel darah Rusty dengan hati-hati. "Ada beberapa karakteristik yang tidak biasa pada hewan ini. Saya akan menghubungi kalian setelah hasil keluar, mungkin butuh seminggu." Jack dan Sarah saling bertukar pandang khawatir. Emma yang tidak mengerti percakapan orang dewasa hanya fokus mengusap-usap kepala Rusty dengan lembut. "Rusty sakit, Dok?" tanyanya polos. Perjalanan pulang terasa hening. Emma tertidur di kursi belakang sambil memeluk Rusty. Jack mengemudi dengan pikiran kalut. "Apa menurutmu ada yang aneh dengan Rusty?" bisiknya kepada Sarah. "Aku merasakan hal yang sama," jawab Sarah pelan. "Tapi lihat bagaimana Emma menyayanginya. Aku tidak tega untuk memisahkan mereka." Jack mengangguk sambil melirik kaca spion. Melihat putrinya tidur damai bersama hewan misterius yang telah mengubah dinamika keluarga mereka. Selama seminggu menunggu hasil tes, keluarga Miller mulai terbiasa dengan kehadiran Rusty. Anak anjing itu tumbuh dengan cepat. Sangat cepat. Tinggi badannya bertambah hampir 2 kali lipat. Nafsu makannya luar biasa, menghabiskan porsi yang biasanya cukup untuk anjing dewasa. Emma sangat bahagia, bermain dengan Rusty setiap hari sepulang sekolah. Namun Jack mulai memperhatikan perilaku aneh lainnya. Rusty tidak pernah menggonggong seperti anjing normal. Sarah mulai mencari informasi di internet tentang ras anjing dengan karakteristik seperti Rusty. Semakin banyak yang dia baca, semakin bingung dia jadinya. Tidak ada ras anjing yang cocok dengan deskripsi Rusty. Mata biru cemerlang, telinga runcing,
pertumbuhan yang sangat cepat, dan perilaku yang lebih mirip hewan liar. Jack, aku rasa kita perlu mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang tidak terduga, bisiknya suatu malam sambil menutup laptop. Malam ketujuh, telepon berdering. Dr. Wilson dengan suara tegang meminta mereka datang keesokan harinya. Ini sangat penting, dan saya rasa akan lebih baik jika Emma tidak ikut, pesannya sebelum menutup telepon. Jack dan Sarah tidak bisa tidur malam itu. Mereka berbisik-bisik sampai larut, membahas berbagai kemungkinan. Di kamar sebelah, Emma tidur pula sambil memeluk Rusty yang kini sudah sebesar anjing dewasa meski baru berusia seminggu bersama mereka. Pagi itu, Jack dan Sarah meninggalkan Emma di rumah nenek sambil membawa Rusty ke klinik Dr. Wilson. Perjalanan terasa sangat panjang. Rusty duduk tenang di kursi belakang. Matanya menatap keluar jendela dengan tatapan yang dalam dan penuh misteri. Apapun yang akan kita dengar hari ini, kita harus siap, bisik Sarah sambil meremas tangan suaminya. Jack mengangguk. Dalam hatinya berdoa agar hasil tes tidak mengubah kebahagiaan keluarga mereka. Dr. Wilson menyambut mereka dengan wajah serius. Ruang praktiknya terasa lebih sunyi dari biasanya. Silakan duduk, katanya sambil membuka berkas tebal di mejanya. Hasil tes Rusty sudah keluar, dan saya harus mengatakan bahwa ini adalah kasus yang sangat luar biasa. Jack dan Sarah duduk berdampingan. Tangan mereka saling menggenggam erat. Rusty duduk di lantai, tenang namun waspada. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Rusty bukan anjing, kata Dr. Wilson langsung to the point. Berdasarkan analisis genetik, dia adalah anak serigala abu-abu murni, spesies yang sangat langka di Texas. Jack dan Sarah terdiam terpana. Dunia mereka seolah berhenti berputar. Bagaimana mungkin? Bisik Sarah dengan suara bergetar. Dr. Wilson menunjukkan hasil tes laboratorium dengan grafik-grafik yang rumit. DNA-nya menunjukkan kemurnian genetik yang luar biasa. Ini adalah temuan yang sangat berharga bagi dunia konservasi. Apa artinya ini untuk keluarga kami? Tanya Jack dengan suara serak. Dr. Wilson melepas kacamata dan menghela napas panjang. Serigala abu-abu adalah spesies yang dilindungi. Secara hukum, kalian tidak bisa memeliharanya. Namun, kasus Rusty sangat unik karena dia terpisah dari kawanannya saat masih sangat kecil. Dia tidak memiliki naluri liar yang berkembang seperti serigala normal. Sarah mulai menangis dalam diam, membayangkan bagaimana cara menjelaskan ini kepada Emma. Dr. Wilson melanjutkan dengan nada lebih lembut. Ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Pertama, menyerahkan Rusty ke pusat konservasi. Kedua, mengajukan permohonan khusus untuk memeliharanya dengan syarat-syarat tertentu. Ketiga, mencari kawanan serigala untuk reunifikasi, meski kemungkinannya sangat kecil. Jack mengelap air mata yang mulai mengalir. Dalam hatinya, dia sudah menganggap Rusty sebagai bagian dari keluarga. Namun dia juga memahami kompleksitas hukum dan etika yang terlibat. Perjalanan pulang terasa berat. Jack dan Sarah sepakat untuk tidak langsung memberitahu Emma tentang identitas asli Rusty. Mereka butuh waktu untuk mencari solusi terbaik. Bagaimana jika kita konsultasi dengan pengacara lingkungan? Usul Sarah. Atau mungkin kita bisa menghubungi organisasi konservasi untuk mendapat saran. Jack mengangguk sambil melirik Rusty melalui kaca spion. Hewan itu duduk tenang, seolah tidak menyadari bahwa hidupnya sedang dipertaruhkan. Malam itu, setelah Emma tertidur, Jack dan Sarah melakukan riset mendalam tentang hukum perlindungan satwa liar di Texas. Mereka menemukan kasus-kasus serupa yang berakhir dengan hasil berbeda-beda. Ada yang berhasil mempertahankan hewan adopsi mereka, ada pula yang harus menyerahkannya kepada pihak berwenang. Kita tidak bisa egois, bisik Sarah sambil melihat foto Emma dan Rusty yang bermain di halaman. Tapi bagaimana cara menjelaskannya kepada Emma? Keesokan paginya, Jack memutuskan untuk menghubungi Dr. Maria Rodriguez, ahli konservasi serigala yang terkenal di Texas. Setelah menjelaskan situasi mereka, Dr. Rodriguez menunjukkan ketertarikan besar. Kasus seperti ini sangat langka, katanya melalui telepon. Bisakah saya datang untuk melihat Rusty secara langsung? Mungkin ada solusi yang bisa kita temukan bersama. Jack merasakan secercah harapan. Mungkin ada jalan keluar yang bisa menguntungkan semua pihak. Dr. Rodriguez tiba pada sore hari dengan membawa peralatan penelitian. Dia adalah wanita parubaya dengan mata tajam dan senyum hangat.
Emma sangat antusias menunjukkan semua trik yang sudah diajarkannya kepada Rusty. Rusty sangat pintar, Bu Dokter, seru Emma dengan bangga. Dr. Rodriguez mengamati interaksi mereka dengan cermat, mencatat setiap detail perilaku Rusty. Ada sesuatu yang sangat istimewa tentang ikatan antara gadis kecil itu dengan serigala muda yang menurut semua teori seharusnya tidak bisa jinak. Setelah pengamatan selama 2 jam, Dr. Rodriguez duduk bersama Jack dan Sarah di beranda belakang rumah. Emma sedang bermain dengan Rusty di halaman. "Apa yang kalian capai sangat luar biasa," katanya dengan nada kagum. "Rusty telah mengalami imprinting dengan keluarga kalian. Dia menganggap kalian sebagai kawanannya. Ini adalah fenomena yang sangat jarang terjadi pada serigala." Sarah merasa lega mendengar pengakuan dari ahli konservasi terkenal ini. "Namun," lanjut Dr. Rodriguez dengan nada lebih serius, "kita harus realistis tentang masa depan Rusty. Dia akan terus tumbuh dan naluri alaminya akan semakin kuat. Meski dia telah terimprinting dengan kalian, tetap ada risiko yang harus dipertimbangkan." Jack mengangguk memahami. "Apa yang Anda sarankan?" tanyanya. Dr. Rodriguez terdiam sejenak, mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. Ada kemungkinan solusi yang belum pernah dicoba sebelumnya. Dr. Rodriguez menjelaskan rencananya dengan mata berbinar. "Bagaimana jika kita menjadikan peternakan kalian sebagai pusat penelitian dan konservasi serigala? Kalian bisa memelihara Rusty dengan izin khusus sambil membantu program edukasi dan penelitian. Emma bisa tumbuh sebagai duta muda untuk konservasi serigala." Jack dan Sarah saling bertukar pandang. Ide ini terdengar fantastis namun juga menakutkan. "Berapa biaya yang dibutuhkan?" tanya Sarah praktis. "Program ini akan didanai oleh berbagai organisasi konservasi," jelas Dr. Rodriguez. "Kalian tidak perlu mengeluarkan biaya, bahkan akan mendapat kompensasi untuk perawatan dan fasilitas. Yang kami butuhkan adalah komitmen jangka panjang dan kesediaan untuk membuka rumah kalian bagi peneliti dan pengunjung terbatas." Jack mulai melihat peluang besar di balik tantangan ini. Peternakan mereka bisa menjadi destinasi edukasi yang unik. Emma pasti akan sangat senang bisa berbagi kecintaannya pada Rusty dengan orang lain. Malam itu, keluarga Miller mengadakan rapat keluarga kecil. Emma mendengarkan dengan mata bulat ketika orang tuanya menjelaskan bahwa Rusty sebenarnya adalah serigala, bukan anjing. "Serigala?" bisiknya dengan nada tidak percaya. "Seperti dalam dongeng." Jack tersenyum sambil memeluk putrinya. "Ya sayang, tapi Rusty adalah serigala baik yang sangat menyayangi kita." Emma menatap Rusty yang sedang tidur di karpet. "Rusty tetap Rusty, kan? Dia tidak akan pergi." Sarah dengan lembut menjelaskan tentang rencana pusat konservasi. "Emma akan menjadi helper khusus untuk Dr. Rodriguez. Kamu akan belajar banyak tentang serigala dan membantu mengajarkan orang lain untuk menyayangi hewan-hewan langka." Emma mulai tertarik dengan ide menjadi helper. "Aku bisa mengajarkan orang lain cara bermain dengan Rusty?" tanyanya antusias. Jack mengangguk. "Tentu saja, tapi dengan aturan-aturan khusus untuk keamanan semua orang." Seminggu kemudian, Dr. Rodriguez kembali dengan tim hukum dan perizinan. Mereka membawa tumpukan dokumen yang harus ditandatangani. Jack membaca setiap detail dengan cermat. Perjanjian mencakup renovasi sebagian peternakan menjadi fasilitas penelitian, pelatihan khusus untuk keluarga Miller, dan protokol keamanan yang ketat. Sarah merasa gugup membayangkan tanggung jawab besar yang akan mereka emban. Namun melihat Emma yang begitu bahagia bermain dengan Rusty, dia yakin ini adalah keputusan yang tepat. Proses perizinan memakan waktu 3 bulan. Selama periode ini, Jack dan Sarah mengikuti pelatihan intensif tentang perawatan serigala, psikologi hewan liar, dan teknik edukasi konservasi. Emma juga mendapat pelatihan khusus cara berinteraksi yang aman dengan Rusty yang semakin besar. Rusty kini tingginya mencapai pinggang Jack, dengan mata biru yang semakin tajam dan bulu abu-abu yang semakin lebat. Namun ikatan emosionalnya dengan keluarga Miller tetap sangat kuat. Suatu pagi, Rusty menunjukkan perilaku yang mengkhawatirkan. Dia terus menatap ke arah hutan dan mengeluarkan suara lolongan panjang. Dr. Rodriguez yang kebetulan sedang berkunjung langsung waspada. "Ini adalah panggilan kawanan," jelasnya dengan serius. "Mungkin ada serigala lain di dekat sini." Jack merasa cemas. Bagaimana jika Rusty memutuskan untuk kembali ke alam liar? Bagaimana jika ada serigala lain yang datang ke peternakan?
Emma yang tidak mengerti situasi terus berusaha mengajak Rusty bermain. Dr. Rodriguez segera menghubungi tim survei untuk memeriksa hutan di sekitar peternakan Miller. Dalam hatinya, dia berharap ini hanya perilaku normal Rusty dan bukan indikasi adanya kawanan serigala liar di area tersebut. Kita perlu berhati-hati, bisiknya kepada Jack. Jika benar ada kawanan serigala lain, ini bisa mengubah semua rencana kita. Sarah memeluk Emma lebih erat sambil mengamati Rusty yang masih gelisah menatap hutan. Tim survei menemukan jejak-jejak serigala di hutan belakang peternakan. Dr. Rodriguez memeriksa jejak tersebut dengan cermat. Ini jejak serigala dewasa, mungkin 2 atau 3 ekor. Lapornya kepada Jack dan Sarah. Kemungkinan besar ini adalah keluarga Rusty yang mencarinya. Berita ini membuat perasaan keluarga Miller campur aduk. Di satu sisi mereka senang bahwa Rusty mungkin bisa bertemu kembali dengan keluarga aslinya. Namun di sisi lain mereka takut kehilangannya. Malam itu, lolongan terdengar dari hutan. Rusty menjawabnya dengan lolongan panjang yang memilukan. Emma terbangun dan berlari ke kamar orang tuanya sambil menangis. Rusty sedih. "Bu," isaknya sambil memeluk Sarah. Dia rindu keluarganya. Jack duduk di tepi tempat tidur sambil mengusap rambut putrinya. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, apakah mereka egois karena ingin mempertahankan Rusty? Namun ikatan yang telah terjalin begitu kuat sehingga sulit untuk dilepaskan. Dr. Rodriguez mengusulkan pendekatan yang hati-hati untuk reunifikasi. Kita akan membiarkan mereka bertemu di area netral, dengan pengawasan ketat, jelasnya. Jika Rusty memilih untuk kembali dengan kawanannya, kita harus menghormati keputusannya. Namun jika dia memilih untuk tetap dengan kalian, kita akan cari cara untuk mengakomodasi kebutuhan sosialnya dengan serigala lain. Emma mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak siap kehilangan sahabat terbaiknya. Persiapan untuk pertemuan berlangsung selama beberapa hari. Area khusus disiapkan dengan pagar tinggi dan kamera pengawas. Dr. Rodriguez dan timnya bersiap dengan alat bius jika terjadi situasi yang tidak terkendali. Jack memegang tangan Sarah erat-erat sambil melihat Emma yang duduk bersama Rusty. Apapun yang terjadi, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Rusty. Bisik Sarah mencoba menenangkan diri sendiri. Hari pertemuan tiba. 3 serigala dewasa muncul dari tepi hutan dengan hati-hati. Rusty langsung tegang melihat mereka. Para serigala dewasa mengeluarkan suara-suara rendah sambil mendekati pagar. Rusty menjawab dengan suara yang sama. Emma memegang tangan ayahnya dengan erat. Mereka sedang bicara. "Ya ayah?" bisiknya. Jack mengangguk sambil menelan ludah. Ini adalah momen yang akan menentukan masa depan Rusty. Yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Rusty memang menunjukkan ketertarikan pada serigala-serigala itu. Namun dia tetap berada di dekat Emma. Ketika salah satu serigala dewasa mendekati pagar, Rusty malah mundur dan berlindung di belakang Jack. "Ini sangat menarik," gumam Dr. Rodriguez sambil mencatat perilaku Rusty. Dia mengakui mereka sebagai sesama spesies, namun tidak merasa perlu bergabung dengan mereka. Imprintingnya dengan kalian sangat kuat. Setelah pengamatan selama 2 jam, serigala-serigala dewasa itu perlahan mundur kembali ke hutan. Mereka tampak memahami bahwa Rusty telah memiliki keluarga baru. Rusty mengeluarkan lolongan perpisahan yang panjang, seolah memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Emma memeluk Rusty dengan erat sambil menangis bahagia. "Rusty memilih kita," bisiknya. Jack dan Sarah saling berpelukan. Lega bahwa cobaan ini telah berakhir dengan hasil yang terbaik. Dr. Rodriguez sangat terpesona dengan apa yang baru saja mereka saksikan. "Ini adalah kasus pertama yang saya lihat di mana serigala memilih keluarga adopsi manusia daripada kawanan biologisnya," katanya dengan nada kagum. "Kasus Rusty akan menjadi studi yang sangat berharga untuk memahami ikatan antar spesies." Dia langsung menghubungi rekan-rekannya di berbagai universitas untuk berbagi temuan ini. Peternakan Miller akan menjadi pusat penelitian yang sangat penting. Berita tentang Rusty mulai menyebar ke media lokal. Reporter dari stasiun televisi setempat datang untuk meliput kisah unik keluarga Miller. Emma menjadi bintang kecil yang dengan percaya diri menceritakan persahabatannya dengan Rusty. "Rusty bukan anjing biasa. Dia serigala pintar yang jadi sahabat terbaik saya," katanya di depan kamera. Video wawancara Emma dengan Rusty tersebar luas di media sosial dengan jutaan penayangan. Popularitas mendadak membawa berkah dan tantangan. Banyak pengunjung yang ingin melihat Rusty,
Namun protokol keamanan yang ketat membatasi jumlah dan cara kunjungan. Jack harus menyewa beberapa pekerja tambahan untuk mengelola antrian pengunjung dan membangun fasilitas parkir baru. Sarah merasa khawatir dengan eksposur berlebihan terhadap Emma, namun Dr. Rodriguez meyakinkan bahwa ini adalah kesempatan emas untuk edukasi konservasi. Suatu hari, pengunjung yang tidak terduga datang ke peternakan. Sekelompok pemburu gelap yang mendengar tentang serigala langka di peternakan Miller. Mereka menyamar sebagai turis biasa, namun Jack merasakan ada yang tidak beres dari cara mereka menatap Rusty. "Berapa harga untuk membeli serigala itu?" tanya salah satu dari mereka dengan suara rendah. Jack langsung waspada dan menolak tegas. "Rusty bukan untuk dijual," jawabnya sambil melangkah melindungi Emma. Malam itu, Jack memasang kamera keamanan tambahan dan menghubungi polisi setempat. Dr. Rodriguez juga segera datang dengan tim keamanan dari organisasi konservasi. "Ada sindikat perdagangan satwa liar yang selalu mengintai hewan-hewan langka," jelasnya dengan serius. "Kita harus meningkatkan keamanan dan membuat protokol darurat." Sarah merasakan kecemasan yang mendalam. Apakah keputusan mereka memelihara Rusty justru menempatkan keluarga dalam bahaya? Sistem keamanan diperkuat dengan sensor gerak, pagar elektrik, dan pos penjagaan. Emma harus mengikuti aturan baru yang lebih ketat tentang waktu bermain dengan Rusty. "Kenapa sekarang jadi ribet, Ayah?" tanyanya sambil merajuk. Jack berlutut di hadapan putrinya. "Karena Rusty sangat istimewa. Sayang, ada orang jahat yang ingin mengambilnya dari kita. Kita harus melindunginya dengan baik." Emma mengangguk paham meski wajahnya masih cemberut. Ancaman nyata datang pada tengah malam 2 minggu kemudian. Alarm keamanan berbunyi nyaring ketika sekelompok orang mencoba membobol kandang Rusty. Jack dan Sarah terbangun dan langsung menghubungi polisi sambil memeriksa kamera keamanan. Rusty mengeluarkan suara geraman yang menakutkan. Naluri alaminya sebagai predator muncul menghadapi ancaman. Emma terbangun ketakutan, namun ayahnya melarangnya keluar kamar. Polisi tiba dalam waktu 5 menit dan menangkap 3 dari 4 pencuri. 1 orang berhasil melarikan diri. Mereka membawa senjata bius dan kandang transportasi khusus. "Ini operasi yang terorganisir," kata kepala polisi setelah memeriksa barang bukti. "Mereka tahu persis apa yang mereka cari." Dr. Rodriguez yang juga datang tampak sangat marah. "Sindikat ini sudah lama kami kejar. Rusty hampir menjadi korban mereka." Insiden ini mengubah segalanya. Media nasional memberitakan upaya pencurian Rusty, membuat kisah keluarga Miller semakin viral. Emma menjadi simbol perlindungan satwa langka di seluruh Amerika. Namun mereka juga harus hidup dengan keamanan ketat seperti selebritis. "Apa ini yang kita inginkan?" tanya Sarah suatu malam sambil melihat Emma yang tidur lelap setelah seharian diwawancara media. Jack mengusap rambut istrinya. "Kita sudah terlanjur terlibat. Sayang, sekarang kita bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jangan lupa suka dan berlangganan untuk mengikuti kelanjutan kisah menegangkan keluarga Miller." Dukungan mulai berdatangan dari seluruh negeri. Organisasi konservasi, universitas, dan bahkan pemerintah federal menawarkan bantuan keamanan dan pendanaan. Peternakan Miller resmi menjadi pusat konservasi serigala Miller Rodriguez dengan fasilitas penelitian dan edukasi kelas dunia. Emma mendapat tutor khusus untuk menyeimbangkan pendidikan formal dengan perannya sebagai duta konservasi. Rusty kini tinggal di habitat semi-alami seluas 5 hektar yang dirancang khusus untuknya. Dr. Rodriguez mengumumkan penemuan mengejutkan dari analisis genetik lanjutan terhadap Rusty. DNA-nya menunjukkan bahwa dia adalah keturunan dari subspesies serigala abu-abu Texas yang dianggap punah sejak tahun 1970. Jelasnya dalam konferensi pers. Rusty mungkin adalah satu-satunya individu hidup dari garis keturunan yang sangat langka ini. Berita ini membuat nilai konservasi Rusty meningkat drastis dan sayangnya juga meningkatkan ancaman dari pemburu gelap. Emma yang kini berusia 9 tahun mulai memahami besarnya tanggung jawab yang mereka emban. Dia belajar public speaking dan sering memberikan presentasi tentang konservasi serigala di sekolah-sekolah. "Rusty mengajarkan saya bahwa semua makhluk hidup pantas dicintai dan dilindungi," katanya dalam salah satu pidatonya yang mengharukan. Video pidato Emma tersebut menjadi viral dan ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Sementara itu, Jack dan Sarah mengembangkan program agrowisata yang menggabungkan peternakan tradisional dengan konservasi. Pengunjung bisa belajar tentang pertanian berkelanjutan sambil memahami pentingnya perlindungan satwa liar. Pendapatan dari wisata edukasi membantu mendanai operasional pusat konservasi.
Siapa sangka menolong seekor anak serigala bisa mengubah hidup kita sepenuhnya, bisik Sarah sambil melihat suaminya yang sedang menjelaskan tentang rotasi padang rumput kepada sekelompok mahasiswa. Rusty tumbuh menjadi serigala dewasa yang menawan dengan tinggi hampir 1 meter dan berat 40 kg. Meski berukuran besar, dia tetap lembut dengan Emma dan sangat protektif terhadap keluarga Miller. Hubungan mereka menjadi subjek penelitian internasional tentang ikatan antar spesies. Peneliti dari berbagai negara datang untuk mempelajari fenomena unik yang terjadi di peternakan Miller. Namun tantangan baru muncul ketika Rusty mulai menunjukkan tanda-tanda kesepian. Dr. Rodriguez mengusulkan untuk membawa serigala lain sebagai teman. Meski dia sangat terikat dengan kalian, naluri sosialnya sebagai serigala tetap membutuhkan interaksi dengan sesama spesies, jelasnya. Emma mulai khawatir apakah Rusty akan lebih menyayangi serigala lain daripada dirinya. Jack dan Sarah harus meyakinkan putri mereka bahwa cinta tidak akan berkurang hanya karena dibagi. Setelah pertimbangan panjang, mereka memutuskan untuk mengadopsi Luna, serigala betina muda yang juga yatim piatu dari kebakaran hutan di California. Luna berusia 6 bulan, lebih kecil dari Rusty dan memiliki bulu berwarna silver yang indah. Kedatangan Luna menimbulkan dinamika baru di pusat konservasi. Emma harus belajar membagi perhatiannya antara Rusty dan Luna, sementara kedua serigala itu perlu waktu untuk saling beradaptasi. Proses adaptasi Luna berlangsung menarik. Rusty pada awalnya bersikap protektif dan dominan, namun perlahan mulai menunjukkan kasih sayang kepada serigala muda itu. Emma memperhatikan dengan kagum bagaimana Rusty mengajarkan Luna berbagai hal, mulai dari cara bermain yang aman hingga mengenali anggota keluarga Miller. Rusty jadi kakak yang baik untuk Luna, komentar Emma sambil melihat kedua serigala bermain kejar-kejaran di habitat mereka. Kehadiran Luna juga menarik perhatian media dan peneliti. Kini mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari dinamika sosial serigala dalam lingkungan semi-domestik. Dr. Rodriguez sangat antusias dengan perkembangan ini. Kita menyaksikan pembentukan kawanan serigala buatan yang berhasil beradaptasi dengan manusia, tulisnya dalam jurnal penelitian. Ini membuka kemungkinan baru untuk program konservasi serigala di masa depan. Setahun setelah kedatangan Luna, Pusat Konservasi Miller Rodriguez telah menerima lebih dari 100.000 pengunjung dari seluruh dunia. Emma yang kini berusia 10 tahun menjadi guide cilik yang sangat populer. Dia bisa bercerita tentang Rusty dan Luna dalam 3 bahasa yang dipelajarinya. Kalian tahu tidak, serigala itu sangat pintar dan punya perasaan seperti kita, katanya kepada sekelompok anak-anak yang berkunjung. Popularitas pusat konservasi juga menarik perhatian pembuat film dokumenter. Sebuah tim produksi dari National Geographic datang untuk membuat dokumenter tentang kisah keluarga Miller. Proses pembuatan dokumenter berlangsung selama 6 bulan, mengikuti kehidupan sehari-hari keluarga Miller dan kedua serigala mereka. Emma sangat senang bisa tampil di televisi dan menceritakan kisahnya kepada jutaan pemirsa. Namun kesuksesan juga membawa tekanan. Emma mulai merasa lelah dengan jadwal yang padat antara sekolah, kegiatan konservasi, dan wawancara media. Suatu malam dia menangis di pelukan Sarah. "Bu, aku rindu waktu dulu ketika aku bisa main dengan Rusty tanpa banyak orang yang memperhatikan," isaknya. Sarah memeluk putrinya erat-erat sambil merefleksikan apakah mereka telah memberikan beban terlalu berat pada anak kecil itu. Setelah pertimbangan panjang, mereka memutuskan untuk mengurangi eksposur media Emma dan lebih fokus pada aspek edukasi lokal. Mereka menolak beberapa tawaran acara televisi dan wawancara majalah, untuk memberikan Emma waktu lebih banyak sebagai anak normal. Keluarga tetap prioritas utama, tegas Jack kepada manajer media mereka. Emma sangat lega dengan keputusan ini dan bisa kembali menikmati masa kecilnya sambil tetap terlibat dalam konservasi sesuai kapasitasnya. Dr. Rodriguez mengumumkan rencana ambisius untuk mengembangkan program breeding serigala langka. Dengan genetik unik Rusty dan potensi reproduksi Luna, kita bisa memulai program pemulihan populasi serigala abu-abu Texas, jelasnya dalam rapat dengan tim konservasi. Namun program ini menimbulkan dilema etis. Apakah mereka boleh menggunakan Rusty dan Luna untuk tujuan breeding mengingat ikatan emosional yang sudah terjalin dengan keluarga Miller? Emma yang mendengar rencana breeding langsung protes. "Rusty dan Luna bukan mesin untuk bikin anak serigala," serunya dengan mata berkaca-kaca. "Mereka keluarga kita." Jack dan Sarah terkejut dengan reaksi emosional putri mereka. Dr. Rodriguez mencoba menjelaskan dengan lembut bahwa program breeding adalah cara terbaik untuk menyelamatkan spesies langka. Namun Emma tetap tidak mau mendengar.
Konflik ini menjadi isu yang sangat sensitif dalam keluarga Miller. Malam itu, keluarga Miller mengadakan diskusi panjang tentang masa depan Rusty dan Luna. Emma berargumen bahwa mereka tidak boleh memaksa kedua serigala itu untuk berkembang biak hanya untuk kepentingan konservasi. Jack dan Sarah terbagi antara tanggung jawab terhadap konservasi dan keinginan untuk melindungi perasaan putri mereka. Bagaimana jika kita biarkan alam yang menentukan? Usul Sarah. Jika mereka secara alami ingin berkembang biak, kita dukung. Jika tidak, kita hormati keputusan mereka. Dr. Rodriguez akhirnya setuju dengan pendekatan yang lebih alami. Program breeding tidak akan dipaksakan dan akan mengikuti naluri alami kedua serigala. Emma merasa lega dengan keputusan ini. "Terima kasih sudah mendengarkan pendapat saya," katanya sambil memeluk orang tuanya. Insiden ini mengajarkan pada semua pihak bahwa dalam konservasi, aspek etis dan emosional sama pentingnya dengan aspek ilmiah. Bulan-bulan berikutnya, Rusty dan Luna memang mulai menunjukkan tanda-tanda ikatan yang lebih dalam. Mereka sering terlihat bermain bersama, berbagi makanan, dan tidur berdekatan. Emma memperhatikan perubahan ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi dia senang melihat kedua serigala bahagia, namun di sisi lain dia takut kehilangan perhatian mereka. Jack dan Sarah harus terus meyakinkan Emma bahwa cinta tidak akan berkurang meski dibagi. Suatu pagi di musim semi, para peneliti mengamati perilaku yang menunjukkan bahwa Luna sedang hamil. Emma menjadi yang pertama memperhatikan perubahan perilaku Luna yang lebih sering beristirahat dan mencari tempat tersembunyi. "Luna mau punya bayi, ya?" tanyanya kepada Dr. Rodriguez dengan mata berbinar. Konfirmasi kehamilan Luna membuat seluruh tim konservasi bersemangat, namun juga menimbulkan kekhawatiran baru tentang kompleksitas perawatan anak serigala. Persiapan untuk kelahiran anak serigala dimulai dengan intens. Dokter hewan spesialis reproduksi satwa liar didatangkan untuk memantau kondisi Luna. Kandang khusus untuk persalinan disiapkan dengan teknologi monitoring canggih. Emma sangat antusias dengan prospek menjadi tante untuk anak-anak serigala. Dia mulai belajar tentang perawatan anak serigala dan membantu menyiapkan segala keperluan untuk kedatangan generasi baru. Proses kehamilan Luna menjadi tontonan menarik bagi pengunjung pusat konservasi. Kamera daring 24 jam dipasang untuk memungkinkan orang di seluruh dunia mengikuti perkembangan kehamilan serigala langka ini. Emma menjadi presenter cilik yang menjelaskan tentang siklus reproduksi serigala kepada pemirsa daring. Luna sekarang butuh makanan yang bergizi dan tempat yang tenang untuk menyiapkan sarangnya. Jelasnya dengan serius layaknya presenter profesional. Pada suatu malam bulan purnama, Luna melahirkan 3 anak serigala yang sehat. Emma menjadi orang pertama yang melihat bayi-bayi serigala itu melalui kamera monitor. Dia menangis bahagia sambil membangunkan orang tuanya. "Ayah, Ibu, Luna sudah melahirkan. Ada 3 bayi serigala," serunya dengan gembira. Jack dan Sarah berlari ke ruang monitoring, terharu melihat momen bersejarah kelahiran generasi pertama serigala langka hasil program konservasi mereka. Kelahiran anak-anak serigala menjadi berita internasional. Media dari berbagai negara meliput kelahiran bersejarah ini. Emma memberikan nama untuk ketiga anak serigala: Hope, harapan; Dream, mimpi; dan Future, masa depan. Nama-nama ini menggambarkan harapan kita untuk masa depan serigala, jelasnya kepada wartawan. Dr. Rodriguez sangat bangga dengan kepekaan Emma terhadap simbolisme konservasi. Minggu-minggu pertama setelah kelahiran sangat menantang. Rusty menunjukkan naluri ayah yang kuat, menjaga Luna dan anak-anaknya dengan protektif. Emma hanya bisa mengamati dari kejauhan untuk tidak mengganggu ikatan keluarga serigala yang baru terbentuk. "Rusty jadi ayah yang baik sekali," komentarnya sambil melihat Rusty yang dengan sabar bermain dengan anak-anaknya. Jack tersenyum melihat bagaimana putrinya belajar memahami dinamika keluarga yang kompleks. Ketika anak-anak serigala mulai membuka mata dan berjalan, Emma akhirnya diizinkan untuk berinteraksi langsung dengan mereka. Dengan pengawasan ketat Dr. Rodriguez, Emma bermain dengan ketiga anak serigala yang sangat menggemaskan. "Mereka seperti boneka hidup yang sangat lembut," katanya sambil menggendong Hope, anak serigala betina terkecil. Saat ini diabadikan dalam ribuan foto yang kemudian menjadi ikon program konservasi serigala. Perkembangan anak-anak serigala dipantau secara ilmiah untuk kepentingan penelitian, namun juga dengan kasih sayang layaknya keluarga. Emma membuat jurnal harian tentang pertumbuhan dan perilaku ketiga serigala muda itu. Hope suka bermain dengan bola, Dream suka memanjat, dan Future suka bersembunyi.
Tulisnya dalam catatan daring khusus anak-anak yang dikelolanya. Catatan daring Emma menjadi populer di kalangan anak-anak yang tertarik dengan konservasi satwa. Keberhasilan program breeding di Pusat Konservasi Miller Rodriguez menarik minat pemerintah federal. Departemen Kehutanan mengusulkan untuk mereplikasi model ini di lokasi lain untuk program pemulihan serigala yang lebih luas. Jack dan Sarah diundang ke Washington DC untuk mempresentasikan pengalaman mereka. Emma ikut dalam delegasi sebagai perwakilan generasi muda konservasi. Ini kesempatan untuk membuat perubahan yang lebih besar, kata Dr. Rodriguez dengan penuh semangat. Di hadapan Komisi Konservasi Federal, Emma memberikan testimoni yang mengharukan tentang bagaimana konservasi bisa dimulai dari tindakan kecil keluarga biasa. Kami cuma menolong seekor anak serigala yang kesepian, ternyata bisa menyelamatkan seluruh spesies, katanya dengan percaya diri. Para pejabat terkesima dengan kematangan berpikir anak berusia 11 tahun itu. Presentasi keluarga Miller mendapat tepuk tangan meriah dari semua yang hadir dan komitmen pendanaan untuk ekspansi program. Sepulang dari Washington, Emma kembali ke rutinitas sekolah dan kegiatan konservasi dengan semangat baru. Dia mulai mengorganisir klub konservasi di sekolahnya dan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke pusat konservasi. Kalian juga bisa jadi pahlawan untuk hewan-hewan langka. Motivasinya kepada teman-teman sekelas. Guru-guru di sekolah sangat mendukung inisiatif Emma dan menjadikan program konservasi sebagai bagian dari kurikulum lingkungan hidup. Ketika anak-anak serigala berusia 6 bulan, mereka sudah cukup besar untuk diperkenalkan kepada pengunjung terbatas. Emma menjadi guide khusus untuk kunjungan keluarga dengan anak-anak. Dia menjelaskan dengan antusias tentang perilaku dan kebutuhan serigala muda. Yang paling penting adalah memberi mereka cinta dan rasa aman. Sama seperti kalian merawat adik di rumah, jelasnya kepada sekelompok anak yang terpesona melihat anak-anak serigala bermain. Suatu hari, kejadian yang tidak terduga menguji kesiapan semua pihak. Hope, anak serigala yang paling kecil, jatuh sakit dengan gejala yang mengkhawatirkan. Dr. Rodriguez dan tim dokter hewan bekerja siang malam untuk menyelamatkannya. Emma tidak mau makan dan terus berdoa untuk kesembuhan Hope. Hope harus sembuh, dia kan masih kecil, bisiknya sambil menangis di pelukan Sarah. Jack memeluk keluarga kecilnya sambil berdoa dalam hati agar mereka tidak kehilangan anggota keluarga yang berharga. Setelah 3 hari perawatan intensif, Hope akhirnya pulih. Emma adalah orang pertama yang diizinkan mengunjunginya di kandang pemulihan. Ketika Hope melihat Emma, dia langsung berlari kecil ke arah gadis itu sambil mengibas-ibaskan ekor. Hope mengenali saya, seru Emma sambil menangis bahagia. Dr. Rodriguez tersenyum melihat ikatan yang begitu kuat antara anak manusia dan anak serigala. Saat penyembuhan Hope menjadi tersebar luas di media sosial dengan topik harapan si anak. Kesembuhan Hope menginspirasi Emma untuk memulai program kesadaran kesehatan hewan untuk anak-anak. Dia bekerja sama dengan dokter hewan lokal untuk mengadakan seminar tentang perawatan hewan peliharaan. Hewan juga bisa sakit seperti kita, jadi kita harus tahu cara merawat mereka, jelasnya kepada peserta seminar. Program ini berkembang menjadi inisiatif nasional dengan dukungan organisasi dokter hewan Amerika. Memasuki tahun ketiga program konservasi, Pusat Miller Rodriguez telah menjadi model untuk konservasi partisipatif di seluruh dunia. Delegasi dari berbagai negara datang untuk belajar tentang pendekatan holistik yang menggabungkan penelitian ilmiah, edukasi publik, dan keterlibatan komunitas. Emma yang kini berusia 12 tahun sering menjadi pembicara dalam konferensi internasional. Konservasi bukan cuma urusan orang dewasa, anak-anak juga bisa berkontribusi, pesannya dalam berbagai forum. Namun di tengah kesuksesan, muncul tantangan baru. Beberapa kelompok radikal mulai memprotes program konservasi dengan alasan mengganggu ekosistem alami. Mereka mengorganisir demonstrasi di depan gerbang pusat konservasi dan menyebarkan propaganda negatif di media sosial. Emma sedih melihat ada orang yang tidak mendukung upaya penyelamatan serigala. Kenapa ada orang yang tidak suka sama usaha kita menyelamatkan serigala? Tanyanya kepada Jack dengan mata berkaca-kaca. Jack menjelaskan dengan bijak bahwa dalam setiap upaya perubahan baik, selalu ada tantangan dan perbedaan pendapat. Yang penting kita tetap fokus pada tujuan baik kita dan terus bekerja dengan hati nurani yang bersih. Nasihatnya sambil memeluk Emma. Dr. Rodriguez juga meyakinkan bahwa dukungan dari komunitas ilmiah dan masyarakat umum jauh lebih besar daripada kritikan. Emma belajar untuk tetap teguh pada prinsipnya meski menghadapi oposisi. Untuk mengatasi kritikan, tim konservasi mengadakan dialog terbuka dengan berbagai kelompok masyarakat.
Emma berpartisipasi dalam forum diskusi dan dengan polos namun cerdas menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis. Kami tidak mengubah alam. Kami menyelamatkan apa yang hampir hilang, jelasnya dengan tenang. Kematangan berpikir Emma dalam menghadapi kritikan membuat banyak orang yang semula skeptis menjadi mendukung program konservasi. Menjelang usia 3 tahun, Rusty, Luna, dan ketiga anaknya telah menjadi keluarga serigala yang harmonis dan sehat. Mereka tinggal di habitat yang diperluas hingga 10 hektar dengan berbagai fasilitas yang memungkinkan mereka mengekspresikan perilaku alami. Emma bangga melihat betapa bahagianya keluarga serigala yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Mereka mengajarkan saya tentang arti keluarga yang sesungguhnya. Refleksinya dalam wawancara majalah remaja. Dr. Rodriguez mengumumkan bahwa program konservasi serigala abu-abu Texas telah dinyatakan berhasil secara ilmiah. Populasi genetik yang dulunya dianggap punah kini memiliki harapan untuk berkembang lagi. Emma diberikan penghargaan khusus sebagai Duta Konservasi Termuda oleh Organisasi Konservasi Internasional. Ini bukan pencapaian saya sendiri, tapi kerja sama seluruh keluarga dan tim, katanya dengan rendah hati saat menerima penghargaan. Keberhasilan program ini menginspirasi Emma untuk melanjutkan pendidikan di bidang konservasi. Dia diterima di program akselerasi biologi konservasi di universitas ternama dengan beasiswa penuh. Saya ingin jadi ilmuwan seperti Dr. Rodriguez supaya bisa menyelamatkan lebih banyak hewan langka. Cita-citanya dengan mata berbinar. Jack dan Sarah sangat bangga dengan pertumbuhan putri mereka yang telah menemukan passion hidupnya sejak dini. Sebelum berangkat kuliah, Emma mengorganisir festival konservasi besar-besaran di peternakan keluarga mereka. Festival ini mengundang ribuan pengunjung dari seluruh negeri untuk merayakan keberhasilan program konservasi serigala. Rusty, Luna, dan anak-anaknya menjadi bintang utama acara. Ini seperti reunion keluarga besar, kata Emma sambil melihat kerumunan orang yang datang dengan cinta untuk konservasi. Dalam pidato penutupan festival, Emma merefleksikan perjalanan panjang mereka. 5 tahun lalu, kami hanya keluarga petani biasa yang menemukan anak serigala di hutan. Hari ini, kami bagian dari gerakan global untuk menyelamatkan spesies langka, katanya dengan suara bergetar karena haru. Pidato Emma mendapat standing ovation panjang dari ribuan hadirin yang terharu dengan kisah transformasi keluarga sederhana menjadi pahlawan konservasi. Dr. Rodriguez mengumumkan bahwa Pusat Konservasi Miller Rodriguez akan diperluas menjadi Institut Penelitian dan Pendidikan Konservasi yang permanen. Jack dan Sarah memutuskan untuk menjadikan ini sebagai karir penuh waktu mereka. Kami sudah menemukan panggilan hidup kami, kata Jack dalam wawancara media. Sarah menambahkan, Rusty tidak hanya mengubah hidup kami, tapi memberi kami tujuan hidup yang bermakna. Emma memulai kuliah dengan membawa misi khusus untuk mengembangkan teknologi konservasi yang inovatif. Dia tetap terhubung dengan keluarga serigala melalui panggilan video harian dan pulang setiap akhir pekan. Teknologi bisa jadi alat yang sangat kuat untuk konservasi. Visinya tentang masa depan. Rusty selalu menunjukkan kegembiraan luar biasa setiap kali Emma pulang, membuktikan ikatan mereka yang tak terputus waktu dan jarak. Program konservasi serigala model Miller Rodriguez mulai direplikasi di berbagai negara. Tim konsultan internasional yang dipimpin keluarga Miller berkeliling dunia untuk membantu membangun pusat konservasi serupa. Emma menjadi duta muda konservasi global yang memberikan inspirasi pada generasi muda di seluruh dunia. Setiap orang bisa jadi pahlawan untuk alam. Tidak peduli umur atau latar belakangnya, pesannya yang selalu menginspirasi. Ketika Emma lulus dengan predikat terbaik di usia 18 tahun, dia kembali ke pusat konservasi dengan gelar sarjana biologi konservasi dan rencana besar untuk masa depan. Rusty yang kini sudah berusia 5 tahun menyambutnya dengan lolongan gembira yang terdengar hingga ke ujung peternakan. Rumahku yang termanis, bisik Emma sambil memeluk serigala pertama yang mengubah hidupnya. Emma memulai program doktor sambil memimpin ekspansi pusat konservasi menjadi universitas konservasi pertama di dunia yang didirikan oleh keluarga petani. Rusty menjadi maskot dan profesor kehormatan pertama untuk mata kuliah, Ikatan Antar Spesies dalam Konservasi. Dr. Rodriguez pensiun dengan bangga melihat muridnya yang dulu berusia 8 tahun kini menjadi pemimpin dalam bidang konservasi global. Pada upacara pembukaan Universitas Konservasi, Emma memberikan pidato inaugural yang disaksikan pemimpin dunia dan disiarkan langsung ke seluruh dunia. 10 tahun lalu, keluarga kami menemukan seekor anak serigala yang kesepian. Hari ini, kami berdiri di sini dengan ratusan spesies yang telah diselamatkan melalui program-program yang terinspirasi dari kisah sederhana itu,
katanya sambil menatap Rusty yang duduk tenang di barisan depan. Rusty, Luna, dan anak-anaknya kini menjadi nenek kakek dari puluhan serigala abu-abu Texas yang tersebar di berbagai pusat konservasi. Spesies yang sempat punah kini memiliki populasi stabil dan masa depan yang cerah. Emma, yang telah menikah dengan sesama konservasionis dan memiliki 2 anak, mengajarkan generasi selanjutnya tentang pentingnya melindungi alam. Warisan terbesar kami bukan serigala yang kami selamatkan, tapi generasi muda yang terinspirasi untuk menjadi pelindung alam, refleksinya. Pada ulang tahun ke-15 ditemukannya Rusty, keluarga Miller mengadakan perayaan besar di pusat konservasi yang kini telah menjadi ikon global. Emma, yang kini bergelar Dr. Emma Miller Davidson, berdiri bersama suami dan anak-anaknya di samping Rusty yang meski sudah tua namun masih gagah. Terima kasih, Rusty, karena mengajarkan kami bahwa satu tindakan kecil penuh cinta bisa mengubah dunia, bisiknya sambil mengusap kepala serigala yang telah menjadi guru kehidupan terbaiknya. Jangan lupa suka, komentar, bagikan kisah inspiratif ini, dan berlangganan saluran Cerita dari Balik Mata. Untuk lebih banyak cerita menakjubkan tentang keajaiban kehidupan, chat Kontrol Sonnet 4.